Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Rahmawati dan selama beberapa menit ke depan kita akan membahas materi mengenai rangkaian listrik. Tahukah teman-teman mengapa ada saklar lampu yang dapat digunakan untuk menyalakan dan mematikan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga saklar lampu yang hanya dapat digunakan untuk mematikan dan menyalakan satu lampu saja? Nah, nyala atau matinya lampu ini berkaitan dengan materi rangkaian listrik. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan praktikum sederhana ini, tentunya dengan bimbingan orang tua atau orang dewasa di sekitar ya. Halo semua, bertemu lagi di YouTube channel Suka Belajar. Hari ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan bahan-bahan berikut ini. Ada kardus, selotip atau kita juga bisa gunakan lakban, gunting, kabel berukuran 1 meter, saklar, seperti ini saklarnya, 2 buah bohlam kecil, 2 buah dudukan bohlam, dan 2 buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, dan bagi kabel menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Lalu ambil salah satu kabel, gunting bagian ujung kabelnya, jangan sampai habis ya. Lalu putar agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan tembaganya saja, seperti ini. Lakukan pula dengan ketiga kabel lainnya. Jika sudah, kita ambil dudukan bohlam, masukkan bohlam ke dalam dudukannya dengan cara diputar dan pastikan posisinya kuat dan lampu tidak bergerak-gerak ya. Masukkan juga dengan bohlam lainnya. Lalu kita masukkan bagian kabel ke dalam dudukan lampu dengan cara seperti diputar. Lakukan pula dengan sisi satunya. Hal yang sama pun dilakukan dengan bohlam yang kedua ya. Oke, sekarang kita butuh satu kabel yang sudah dibuka penutupnya dan masukkan ke dalam saklar. Seperti ini ya. Satukan ketiga ujung kabel dengan cara diputar. Oke, selanjutnya kita siapkan lagi kabel dan gunting bagian ujungnya agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan bagian tembaganya. Satukan ketiga kabel dengan cara diputar. Hati-hati karena mungkin ini bisa menusuk tangan kalian ya. Selanjutnya perhatikan baterai yang mana kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif. Rekatkan dengan menggunakan selotip atau lakban dengan tujuan agar baterai ini dapat stabil dan tidak berubah-ubah posisinya. Lalu kita gunting dan tempelkan bagian ujung kabel pada sisi positif dan negatifnya. Ya, dapat menyala ya. Kita juga bisa rekatkan kembali dengan menggunakan selotip atau lakban. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel ini masih tetap menyala meskipun lampu lainnya dimatikan. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik seri dengan bahan-bahan yang masih sama, ada gunting, selotip, baterai, saklar,
dan juga kabel beserta bohlam dan dudukannya. Kita satukan bagian kabel. Lalu kita hubungkan dengan memasukkan bagian saklarnya ke dalam kabel. Sudah. Nah, kita rekatkan kembali bagian baterainya, ujung positif bertemu dengan kutub negatif. Nah, dapat menyala. Namun cahaya lampu yang dihasilkan tidak terlalu terang dibandingkan dengan rangkaian paralel yang tadi sudah kita buat. Seperti ini deh. Nah, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampunya kita matikan, maka lampu lainnya pun akan ikut mati. Nah, selanjutnya step terakhir kita rapihkan bagian rangkaian ini di atas kardus. Kita rekatkan dengan menggunakan selotip atau lakban agar posisi lampu dapat berdiri. Kita rapihkan juga bagian kabelnya. Bagian bohlam satunya lagi, lalu bagian saklarnya. Ya, selesai. Setelah melakukan percobaan sederhana tadi, apakah teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan sebelumnya? Biar saya jelaskan sedikit ya, pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel disebut dengan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, karena tidak ada percabangan, jika salah satu aliran diputus, maka tidak akan ada arus yang mengalir di dalam rangkaian, sehingga seluruh lampu akan mati. Sementara pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan disebut dengan rangkaian paralel. Jika salah satu aliran diputus, maka arus listrik akan tetap mengalir di dalam rangkaian pada beberapa kabel yang masih terhubung sehingga beberapa lampu akan tetap menyala. Pada suatu rangkaian listrik, sebenarnya yang dirangkai adalah hambatan listrik. Di pembahasan sebelumnya, kita menggunakan lampu sebagai hambatan listrik. Sama seperti lampu, hambatan listrik ini dapat dipasang secara seri maupun paralel. Nah, pola pemasangan dari hambatan listrik ini juga mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Tahukah teman-teman mengapa? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Seperti yang teman-teman lihat, pada rangkaian seri, hambatan disusun secara berurutan, sehingga keduanya berada di satu aliran arus yang mengakibatkan arus dalam rangkaian sama besarnya pada tiap bagian. Tetapi tegangannya berbeda-beda, sehingga untuk mencari total hambatan dalam rangkaian seri, kita dapat menurunkannya dari persamaan tegangan, di mana untuk tiap hambatan, rumus tegangannya adalah V sama dengan I dikali R. Maka tegangan totalnya adalah V sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 dan seterusnya. Karena besarnya arus sama, kita dapat mengabaikan nilai I. Kemudian diperoleh total hambatannya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya, tergantung jumlah hambatan yang terdapat dalam rangkaian tersebut. Jika diperhatikan, pada rangkaian paralel, input masing-masing hambatan berasal dari sumber tegangan yang sama. Artinya, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Maka untuk menghitung hambatan totalnya, kita bisa menurunkan rumusnya dari persamaan I sama dengan V per R. Kemudian diperoleh total hambatannya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Di sini diketahui hambatan totalnya adalah 0,75 ohm. Karena terdapat 3 buah hambatan identik, maka kita masukkan ke dalam rumus dengan 3 per R. Sehingga 1 per 0,75 sama dengan 3 per R. Kemudian diperoleh nilai R sama dengan 2,25 ohm. Yang kedua, diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, di sini diketahui R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 5 ohm.
Nah, pertama kita jumlahkan hambatan totalnya, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka didapat hasil sama dengan 10 ohm. Kemudian hitung kuat arus dengan persamaan I sama dengan V total per R total. Nah, 24 dibagi 10 hasilnya 2,4 ampere. Gimana teman-teman? Apakah sudah lebih paham mengenai materi rangkaian listrik? Semoga sudah ya. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk mencari hambatan total pada rangkaian listrik seri digunakan rumus R total sama dengan jumlah total hambatan, sedangkan pada rangkaian listrik paralel digunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya tergantung banyaknya hambatan pada rangkaian tersebut. Sekian pembahasan dari saya mengenai rangkaian listrik, semoga teman-teman bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.